Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan membahas ataupun menjelaskan tentang manajemen. Langsung saja. Adapun proses manajemen sebetulnya sama dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Manajemen telah didefinisikan dalam berbagai cara. Manajemen juga terdiri dari proses atau kegiatan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh manajer pada operasi organisasi mereka, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan operasi. Oleh karena itu, dalam suatu perkumpulan atau organisasi, untuk mencapai suatu tujuan bersama dibutuhkan manajemen. Hal ini segala sesuatu yang dirumuskan untuk menjadi tujuan bersama tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut akan terorganisir dengan baik dengan adanya manajemen tersebut. Pengertian manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik segala usaha yang dilakukan oleh organisasi kurang berhasil. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia maneggiare, yang berarti mengendalikan hewan, khususnya kuda. Dalam perkembangannya, istilah itu kemudian digunakan untuk mengendalikan organisasi. Apakah organisasi itu? Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlu bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasilan atau suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan manajer untuk mengatur kerjasama tersebut. Kegiatan memimpin, mengatur, mengolah, mengendalikan, mengembangkan kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen. Dari berbagai definisi disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya, maksudnya sumber daya organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengapa manajemen dibutuhkan? Nah, dalam pengertian manajemen tersebut terdapat unsur-unsur tujuan, keinginan, dan manusia. Ketiga hal ini sering disebut unsur manajemen. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur pokok organisasi. Unsur-unsur tadi diupayakan agar sinkron dan harmonis sehingga tujuan organisasi tercapai secara optimal. Kegiatan organisasinya efektif dan penggunaan manusianya juga efektif. Manajemen memiliki manfaat dan pengembangan berbagai organisasi ataupun instansi baik swasta maupun pemerintah. Menurut Hani Handoko ada 3 alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan. Yang pertama, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik oleh pribadi maupun perusahaan. Manajemen membutuhkan keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Selanjutnya, manajemen sebagai ilmu dan seni serta manajemen sebagai profesi. Menurut Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen, mengutip pernyataan Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam setiap ilmu manajemen terdapat metode ilmiah
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen. Metode ilmiah tersebut pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui adanya masalah. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Selanjutnya, mengelola data guna menyusun alternatif penyelesaian. Selanjutnya, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Terakhir, melaksanakan keputusan serta tindakan lanjut. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai seni, di mana manajemen berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata, mendatangkan hasil atau manfaat. Seni manajemen meliputi kemampuan memandang bagian-bagian yang harus ada dalam organisasi sebagai suatu totalitas sistem dan menjadi suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup pula kemampuan menyampaikan visi tersebut kepada komponen manajemen. Dalam merencanakan organisasi, menggerakkan dan mengendalikan seluruh aspek manajemen dilakukan dengan seni dan tidak kaku. Adapun beberapa tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama itu manajemen puncak atau top level manajemen. Yang kedua, manajemen menengah ataupun middle management. Yang ketiga, manajemen lini pertama. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen. Adapun prinsip manajemen, Harry Fayol mengemukakan 4 prinsip manajemen, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan arah, keenam meletakkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri, ketujuh balas jasa ataupun pemberian upah, yang kedelapan pemusatan, yang kesembilan hierarki, yang kesepuluh keteraturan, yang ke-11 keadilan dan kejujuran, 12 stabilitas kondisi karyawan, 13 inisiatif, 14 semangat kerja. Itu tadi beberapa prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Nah, selanjutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi manajemen yang paling mendasar adalah perencanaan ataupun planning, pengorganisasian ataupun organizer, selanjutnya pergerakan, actuating, dan pengawasan, controlling. Di mana perencanaan terdiri dari menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemungkinan ataupun kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan secara pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penyusunan personalia. Penyusunan personalia merupakan aktivitas kepegawaian yang ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan dalam jumlah yang tepat. Fungsi staffing berkenaan dengan penarikan, pelatihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, pengarahan. Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah,
atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Terakhir, pengendalian. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian, yaitu yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, membandingkan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan dari kami tentang pengertian manajemen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.